Bu, Tabe dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Haja Beservianti. Kita kepala desanya apa? Kebetulan saya Kepala Desa Boto Tante, Kecamatan Majaulan, Kabupaten Wajo. Iya, Bu, bisa dijelaskan dulu ini jalan rusak di sini sudah berapa tahun ini? Kalau jalan poros doping atau pange ini sekitar hampir 15 tahun lebih. 15 tahun. Ini sangat parah kondisinya, kita lihat saja. Sangat parah. Perjalanan misalnya saya keluar dari Desa Rumpi atau Pange itu memerlukan hampir 20 menit saja. 20 menit? 20 menit. Nah sementara jaraknya ini cuma 5 kilo. 5 kilo? 5 kilo. Berapa meter ini, Bu? Rusaknya atau kilo? Kalau dari Desa Rumpia, Jalan Poros Doping itu sekitar hampir 7 kilo yang masih rusak parah. Hampir 7 kilo yang rusak parah, Bu. Sangat rusak parah. 15 tahun ini tidak pernah diperbaiki? Masih diperbaiki tapi sekadar grader. Iya. Tidak pernah diperbaiki secara misalnya merata. Iya. Kita lihat saja kondisinya bagaimana. Iya. Saya saja mewakili masyarakat desa, saya sangat berharap kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki jalan yang sangat parah ini. Begitulah mungkin harapan saya, Kepala Desa Boto Tandre, dan masyarakat saya. Semoga pemerintah provinsi mengharapkan untuk memperbaiki jalan ini, karena kami ini sangat memerlukan jalan yang bagus. Apalagi daerah Jalan Poros Doping ini adalah jalan di mana untuk peningkatan pertanian. Sekitar kalau misalnya musim panen itu hampir 300-400 ini trek melewati ini. Iya. Jadi supaya segera diperbaiki ya, Bu ya. Sangat. Ini seperti yang viral ini, 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan, seperti juga jalanan ini. Kalau misalnya Anda tidak merasakan, cobalah kita jalan-jalan ke Jalan Poros Doping atau Pange. Iya. Rusak parah nih. Iya. Tribuners, bisa kita lihat ini kondisi jalan di sini terbilang rusak parah, sebab aspal di sini sudah rusak dan banyak bebatuan atau kerikil di sepanjang jalan ini. Sementara jalan ini merupakan jalan provinsi. Tribuners, kita juga sudah ada di sini seorang kepala desa. Pak, bisa diperkenalkan dulu dirinya ini? Nama saya Basa Sultan Paenceng, Kepala Desa Lamiku, Kecamatan Majaulan, Kabupaten Wajo. Iya, Pak, bisa dijelaskan dulu sedikit di sini, Pak, terkait kondisi jalan di sini. Masalah kondisi jalan poros atau Pange Doping saat ini sudah mengalami kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Sedangkan seperti kita ketahui bersama bahwa jalan poros ini merupakan simpul perekonomian dari masyarakat Kecamatan Majaulan, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takalala, dan Kecamatan Sejoangi, maupun itu hasil produksi padi, perikanan, laut. Tapi kondisinya sangat meresahkan bagi masyarakat karena kendaraan yang memuat hasil perekonomian ini tidak mampu memuat secara maksimal karena kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Oh ya, sudah berapa lama ini Pak rusak? Kalau sudah berapa lama, sudah cukup lama rusaknya jalan ini, karena kebetulan saya baru hampir 2 tahun menjabat kepala desa, dan sebelum saya jadi kepala desa kondisi jalan ini sudah sangat memprihatinkan. Berarti sudah 10 tahun lebih ya Pak ya? Sudah lebih 10 tahun kondisi jalan begini. Harapannya Pak untuk pemerintah? Harapan saya selaku kepala desa Lamiku, mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Majaulan, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Sejoangin, sangat mengharapkan kepada Bapak Gubernur Andalan supaya lebih memperhatikan jalan ini untuk membantu perekonomian masyarakat, dan termasuk juga anggota DPR provinsi yang ada di Dapil Sopeng Wajo supaya memperhatikan kondisi jalan yang ini. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Gubernur bukan nama Pak. Baik Tribuners, seperti itu tadi curhatan dari dua kepala desa terkait kondisi jalan yang rusak di sini.
bahwasanya sudah lebih dari 10 tahun jalanan di sini rusak parah. Bahkan di beberapa titik tertentu ada yang sampai bukan lagi sekedar kerikil tapi juga berlubang, Tribuners. Dimana jika turun hujan akan mengakibatkan di situ menjadi tempat penampungan air. Padahal potensi dari jalan ini sangat besar sekali, Tribuners, karena digunakan oleh masyarakat untuk membawa atau memuat hasil panennya untuk kemudian dijual. Jarak tempuh yang seharusnya bisa dicapai dalam waktu mungkin sekitar 30 menit paling lama, karena jalan rusak akhirnya menjadi atau membutuhkan waktu sekitar 1 jam, bahkan bisa lebih. Dan tentu dengan kondisi jalan yang seperti ini, apabila turun hujan maka akan mengakibatkan becek parah, mengakibatkan jalan berlumpur. Dengan kondisi jalan yang rusak dan penuh bebatuan seperti ini juga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor, Tribuners. Jadi sangat diharapkan sesegera mungkin bagi pemerintah untuk membangun kembali atau memperbaiki kembali jalan ini, mengingat jarak tempuh dari jalan yang rusak parah ini cukup panjang juga, Tribuners. Nah, Tribuners, selain di jalan ini, kira-kira bagaimana dengan di kampung Anda atau di tempat tinggal Anda? Apakah mulus atau juga rusak parah? Silahkan tulis di kolom komentar ya, Tribuners. Nah, bisa kita lihat, Tribuners, pengendara mobil dan sepeda motor cukup berhati-hati lewat di jalur ini, mengingat jalannya yang tidak mulus.
Baik Tribuners, demikian laporan dari saya, jurnalis Tribun Timur, Noval Kurniawan melaporkan dari Kabupaten Wajo.